Balik lagi di Pos Kamling. Pos Kamling mana nih? Mustika Jaya. Pos Kamling Mustika Jaya Mutiara Gading. Ya, Mutiara jadi Gading. terima kasih Bapak Mubaki yang sudah Itu siapa? Itu siapa? nggak tahu itu bisa yang udah merelakan tempatnya dipakai buat nge-podcast. Kemarin kita nge-podcast di danau kan, cuman karena terlalu rame jadi mending di pos. Dan gue juga dekat rumah dia nih, jadinya enak kalau misalnya ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa. Emang ada apa? Kayak hari kita mau bahas apa, Li? Bahas apa ya? Kayaknya horor seru kali ya, horor. Oh iya, seru tuh horor. Hantu-hantuan. Tapi kayaknya horornya juga nggak horor sih. Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Kisah-kisah dulu kali ya? Waktu SD. iya, waktu zaman-zaman dulu. Oh iya, gue kan sama lu satu SD ya? Iya, beda SD, cuman satu lingkungan. Satu lingkungan, jadi ada 3 SD tuh. Tapi satu gedung, satu wilayah, satu satu lapangan. area lah. Iya, satu lapangan dia waktu itu di Pekayon. Nah, lu tuh waktu lu sama gue SD kan pasti pernah denger tuh kayak istilahnya kalau itu kan urban legend ya. Iya, urban Nah, legend. kalau di zaman-zaman kita tuh pernah denger lah apa namanya tuh bukan gosip ya, jadi kayak isu-isu ya. Iya. Isu-isu. Kalau dari gue dulu nih pernah namanya denger tukang skuter nggak ada kepalanya. Iya, itu pernah denger gue juga sama Andri. Kan gue malu kompleknya seberang-seberangan kan. Jadi tahun 90-an itu suara helikopter lewat. Ntar. Ini minta duit nggak kita? Enggak. Oh, kalau helikopter nggak ya? Kalau pesawat baru. Susah. Bansos paling, bansos gitu. Dulu kan lagi kecil gitu kalau ada pesawat lewat. Pesawat minta Pesawat duit. duit. Aduh. Oke, lanjut. Jadi waktu gua SD itu pernah ada isu namanya tukang sekutang nggak ada kepalanya. Bener. Jadi Rame kalau ya. misalnya kita beli sekutang tengah malam, abangnya memang pas kita ngelihat abangnya lewat ada kepalanya tuh, tapi pas setiap mau ngejual, layanin. mau bayar lah katanya gitu. Iya. Setiap mau bayar, pas kita nengok ke arah abangnya, kepalanya hilang. Itu gue nggak pernah sih. Emang dulu gue ngedoyan skuteng. Tapi gue denger cerita itu tuh. Gue denger cerita itu. Gue nggak tahu kenapa si tukang suketengnya difitnah. Jadi nggak ada kepalanya. Itu menurut gue aneh banget tuh. Fitnah zaman dulu tuh kejam tuh. Mungkin karena rame kali ya dia tukang dagang ya. Ada persaingan bisnis. Bener. Gue tuh kayak lu jangan beli tukang suketeng gitu kan. Gue nggak tahu apa persaingannya apa sih gitu kan. Gue juga nggak tahu itu dulu. Coba lu Tapi pikir pernah ya, dengar. malam-malam itu apa selain tukang suketeng? Maksudnya yang jualan keliling? Nah, yang mungkin Dulu. jadi tukang fitnah gitu kan. Sate. Tapi Sate kan juga dia biasanya mangkal ya, nggak keliling ya? nggak keliling dia, malah tukang sate keliling. iya benar. Tukang sate Padang iya. Sate Padang juga paling pakai motor dia dulu atau sepeda. Sepeda zaman dulu motor mahal pak. Iya Nggak benar. kayak sekarang. Tapi sepeda ya, sepeda dulu. Sekarang motor dia. Ya mikir kan gue jadi kesian gue mikir tuh. Aja tukang sekutang dipitnah nggak ada kepalanya gitu kan. Ada. Tapi pernah ada nggak ya? Pernah dengar nggak lo? Ada orang yang ngomong istilahnya, iya bener tuh, gue pernah beli itu. Pernah dengar di daerah komplek gua Ada yang beli gitu. ada dia bilang pas dia beli nggak ada kepalanya, cuman nyokap gua bilang mungkin pas beli abangnya lagi masukin kepalanya ke panci. Kalau sedih tuh. Iya, atau dia lagi ngelap muka pakai kaosnya dia gitu kan. Begini terus dia ngeliatnya nggak ada kepalanya. Oh, iya Tapi juga. nyokap gue juga bilang mungkin lagi nengokin bahan-bahan airnya itu di dalam panci. Coba kan masa ya sampai palanya yang blesek ke dalam panci, gue bilang kan. Iya. Kalau gue nggak pernah istilahnya dengar dari orang langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan, maksudnya orang yang istilahnya langsung tahu gitu, iya gue pernah beli dulu tuh, kemarin tuh sekuteng yang ini gitu, itu nggak ada pas lagi gue bayar, itu gue nggak pernah dengar. Tapi dengar cerita, jangan beli sekuteng, sampai emak gue ngomong, jangan beli sekuteng itu ntar tukangnya palanya nggak ada. Ya gue juga takut gak pernah mau beli. Kesian kan. Pasti kan lewat di atas jam 10, jam 12 malam. Di atasnya tukang kue putu dia. Biasanya kue putu dulu. Nah, berarti tukang kue putu nih kayaknya, tukang fitnah nih.
Karena gue nggak pernah dengar jangan beli tukang kue putu. Iya, nggak Palanya pernah nggak ya. ada gitu kan. Tapi Pasti tukang sekuteng. biasanya kalau abis tukang kue putu tuh sekuteng lewat tuh, Iya. nggak jauh tuh. Dulu tuh gua tuh di daerah dekat rumah gua. Pokoknya zaman itu barengan film Sidul mulai. Nah iya Film benar. Sidul mulai malam-malam baru tuh tukang kue putu. Dia ciri khas kan, teng gitu kan ciri khas di Ya biasa tuh. pakai piring tuh Piring. di apa mangkok teng Mangkok, gitu, iya, kan, mangkok, teng, mangkok. gitu kan dilewat tuh. Kalau di daerah gue tuh pasti lewatnya sekitar jam 11 jam 12 malam. Iya jam segituan. Heeh. Habis kuteng apalagi nih? Kolor hijau, lo inget ya kolor hijau? Ih, tau nggak lo? Pernah diangkat tadi iniin bambu kuning. Ya itu, gara-gara ada isu kolor hijau, penjualan bambu kuning tuh Rame ya? melonjak, rame. Sampai Ada rumah orang dipasangin bambu kuning. iya banyak loh. ada tuh. Tapi gue sama sekali belum pernah ngelihat atau bertemu dengan korban ya. Cuman isu itu kenceng banget tuh. Iya benar. Itu Rame kalau tuh nggak salah dulu tahun 97-an. 97-an tuh kolor hijau tuh. Itu wah kenceng banget tuh isu tuh gue bilang. Sampai iya bener ada orang yang rela-rela beli bambu kuning. Jadi bambunya itu harus yang kuning ya. Iya kuning. Dan bentukannya juga nggak yang gede-gede banget. enggak. Terus taruh di pintu katanya Di pintu, pagar. biar si kolor hijau nggak masuk. Nah, Iya jadi depan rumah ya gitu. gosipnya itu adalah si kolor hijau ini suka datengin rumah ke rumah. Kolor hijau katanya bentuknya orang. Iya. Cuman pakai kolor warnanya hijau. Mungkin kolornya udah lama banget nggak dicuci. nggak dicuci jadi lumut gitu kan. Nah itu dia kolor hijau. Ada orang pakai kolor doang. Kolor itu warna hijau. Nah itu katanya suka masuk ke rumah orang. Kondisinya tuh apa ya namanya? Suka nyabul, Iya, nyabulin. cabul. Kalau misalnya adanya cewek ya udah dia nyabulin cewek. Cuma kalau cuma di dalam rumah itu cuma ada cowok kan cuma nakutin doang gitu kan. Enggak nyabulin cowok enggak doyan Enggak, dia. zaman itu LGBT belum sebanyak sekarang. Setan masih normal-normal, masih suka lawan jenis gitu kan. Aduh. Nah, Iya, gue itu pernah tuh denger juga itu dulu. Tuh. Rame sampai juga bambu kuning. heboh banget. Nah, saking hebohnya nih Lia. Jadi ada tukang deket kampung, deh komplek gua kan belakangnya kampung tuh. Iya. Nah itu kan ada tukang bener-bener ada tukang bambu. Sampai di tukang bambu itu setiap dia naro dagangannya pakai gerobak nih bawa bambu kuning, itu udah ditungguin orang. Saking laris ya? Saking larisnya. Buset, serem juga. Gue nggak ngerti itu orang kok pada percaya. Tapi keluarga gue sih alhamdulillah nggak percaya begitu karena kehidupan keluarga gue lebih serem dari kolor hijau sebenarnya kalau masalah setan-setanan ya. Iya ya, serem banget emang. Nah, kalau kalian belum tahu cerita tentang kehidupan keluarga gue, nih di channel ini nih, di channelnya Lari Malam Misteri, itu gue udah pernah cerita di situ. Dijelasin di situ tuh. Atau di RJ5, gue juga udah pernah cerita. Nah, nanti lo tonton aja lah di situ lah. Nah, gue gak bakal mau cerita di podcast gue sendiri, biar yang lainnya dapat subsnya lah gitu kan. Betul. Nah gitu. Jadi keluarga gue tuh sama sekali nggak terpengaruh kayak gitu. Cuman kan dengar dari tetangga cerita, oh iya tuh si Bu ini udah didatengin, kan serem ya. Gue pernah denger, tapi juga dengarnya dari orang selalu gue Ya kayak pasti gitu. sama, gue juga dengarnya dari bukan orang. maksudnya bukan si korban langsung yang cerita. Iya, saya ngelihat gini gitu. Gue selalu nggak pernah denger, tapi emang kenceng dulu tuh kayak kolor hijau, terus tukang sekuteng nggak ada palanya. Tapi yang paling kenceng memang kolor hijau kolor ini. hijaunya, babi ngepet tuh. Nah, Wah, itu juga babi rame ngepet, itu. gue juga pernah. Babi ngepet itu sempat rame. Bahkan saking ramenya itu dibikin jadwal ronda. Sama. Beneran. Komplek gue nggak ada tuh ronda. Gue mikirnya gini, kalau misalnya sama, kemungkinan kan babinya satu nih. Iya. Kepikiran gak sih ketika dia, di komplek gue duitnya dikit nih, dia nyebrang ke komplek lo kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan kenapa nggak ketabrak sekalian gitu kan? Itu kan kita kepisah jalan raya ya? Iya, jalan raya dan nggak pernah sepi gitu kan? Iya, kalau babi nyebrang harusnya tabrak angkot 02. Lalu dia tahu sendiri kalau bawa mobil kalau lagi sepi. Iya. Ngebut. Aduh. Jadi itu tuh gara-gara ada isu babi ngepet itu, bokap gue yang biasanya nggak pernah ronda, dapat jadwal minimal sebulan 2 kali tuh, dapat ganti-gantian gitu kan. Dan memang nggak pernah ketemu apapun. Iya, gue juga nggak pernah ngeliat kayak gitu. Cuman yang paling ramai di tempat gue dulu malah tuyul, Pik. Oh, tuyul. Tuyul kalau duit hilang, bukan babi ngepet. Selain babi ngepet kan ada tuyul juga tuh infonya tuh.
Jadi duit hilang katanya. Gak taunya anaknya ngambil. Kayaknya gua deh yang ngambil. Pernah gua ngambil duit emak gua ya. Emang badungnya masih kecil kan. Iya, pokoknya anak kecil dulu mah pengen bedelnya jajan ngambil kan. Jajan minta nggak dikasih, akhirnya ya udah Iya. ngambil. Ya dulu mah kecil ngambil ATM orang tua gitu kan. Iya, buat beli motor. Enggak lah. Apalah pasportnya. Enggak lah, dulu mah kan belum ini ATM mah, ngambil duit cash kayak 2000, 3000. Itu orang tua sampai ini udah tuyul. Iya mak, tuyul mak. Padahal lu sendiri ya. Lu yang bikin fitnah. Tapi kenceng juga banyak, soalnya bukan emak gue doang, tetangga gue juga sama. Gue pikir apa jangan-jangan teman gue juga sama ngelakuin kayak gue. Makanya sebenarnya tuh babi ngepet itu menurut lu gimana sih? Dia beneran harus kelihatan atau dia kayak makhluk halus astral gitu? Setahu gua yang gua mempelajari dari buku-buku dan majalah misteri ya. Jadi babi ngepet itu sebenarnya modelan pesugihan. Iya, Cuman tapi kan, dia kelihatan sama orang yang nggak punya ilmu atau kalau tuyul kan ingat kalau dulu tuyul kan ngomongnya kalau orang jalan gendong, gendong Iya, tuyul di belakang. Nah, tapi sama sebenarnya, cuman bedanya lu ada perjanjian sama jin kan. Ini siapa yang bakal jadi babi, misalnya suaminya lah. Ya udah ntar suaminya itu berubah jadi babi, dalam artian dia udah bekerja sama dengan siluman. Sebenarnya yang menjadi babi itu adalah silumannya. Dianya tetap dia gitu. Berarti nggak kelihatan harusnya ya. Dan orang lain yang ngeliat dia itu babi, padahal wujudnya adalah aslinya dia telanjang, dia gerangkak jadi kayak babi gitu. Itu babi ngepet, dengan diberikan kelebihan dia bisa nembus lah katanya gitu kan. Tapi setahu gua setan atau makhluk apapun tuh nggak bisa nembus. Kan? Iya. Sama kayak kita, tetap kalau ada tembok dia tetap nabrak tembok gitu kan. Makanya kenapa sih ada jin yang bisa dimasukin ke botol? Kalau dia bisa nembus kan bisa keluar di botol. Gitu kan. Kalau bisa nembus ATM hilang semua dia. Makanya. Benar itu. Tapi secara logika gue lebih percaya bahwa dia tidak bisa nembus, cuman ya mungkin kayak orang buka pintu nggak ditutup lagi, dia tutup masuk gitu kan. Iya. Cuman ada beberapa yang bilang ada satu waktu yang dia kelihatan gitu, nggak jadi transparan lah, invisible man gitu kan. Ketika kelihatan itu ya orang ngeliatnya itu babi gitu, makanya jadi babi ngepet. Gitu. Atau ada juga yang bilang nggak perlu dia masuk ke rumah, dia gesek-gesek tembok rumah doang. Ya, gue juga pernah dengar kayak gitu tuh. Dia kayak ngegesek-gesek tembok terus dia dapet. Kayak beruang hutan gatal punggungnya tuh. Nggak bisa ngegaruk gitu kan. Tangan dia kan kaki semua. Kan. Kalau dia bisa ngegaruk juga kuku semua tajam. Kayak babi nggak ada dengkulnya ya? Ada nggak sih dia? Ada lah tuh, ada dengkul. Oh bisa nekuk ya harusnya ya? Bisa nekuk, tapi kan dia nggak punya kuku. Oh iya benar. Kayak kaki kambing kan lo. Iya. Susah juga ngegaruk gitu kan. Nah, itu katanya kan ya gesek-gesek tembok gitu kan. Itu gue dengar tuh gesek-gesek. Ntar di kantong yang dia bawa itu keluar duit semua. Keluar duit apa? Masuk duit. Nyimpen duit di situ dia. Pokoknya yang ada cash di rumah itu ketaruh di kantong itu. Oh gitu. Dia lebih cash doang ya, nggak kayak perhiasan gitu. Kalau babi ngepet. Senangnya sih cash gitu ya. Soalnya di kantong itu tulisannya cash only. Only anjir, nggak bisa pakai kiris. Enggak, tidak. Kan itu belum ada. Oh iya belum ada. Debit aja masih langka banget orang pakai debit. Iya benar. Di sana hanya cash. Iya benar. Kayak kotak amal gitu kan. Tapi serem juga ya kalau misalkan sampai istilahnya banyak orang yang duitnya hilang gara-gara kayak gitu ya dulu ya. Iya. Soalnya kejadiannya nggak cuman 1-2 orang di tempat gua. Tapi nominal juga lumayan tau, denger-denger gitu. Ya berarti kan orang zaman dulu nyimpen cash di rumah banyak, gede-gede kan, nggak kayak zaman sekarang. Iya, mungkin dulu juga. Kalau sekarang orang nyimpen duit sampai miliaran tuh koruptor, Pak. Betul. Nah, rata-rata juga orang dulu kayak pedagang gitu. Dia kayaknya ngumpulin dulu sampai sekian baru dia ke bank nyetor kayak gitu. Uang-uang yang bau bawang apa kan. Iya bener itu. Bau apa anyep-anyep lembab iya, mie ayam gitu kan. Gitu. Duit-duit yang ada tulisannya, nama siapa ada. Aduh siapa itu. Yuli Love siapa gitu. Itu rame dulu tuh kayak gitu tuh. Nah, habis itu tuh pernah tuh zamannya Dracula, lu tau nggak? Wah, Dracula. Itu sempat juga tuh. Itu rame, tapi nggak serame yang lain. Itu sempat rame juga tuh dulu tuh Dracula tuh. Gue denger juga. Katanya itu adalah orang pesugihan lah. Tapi Dracula yang di sini tuh enggak yang pakai jas rapi, klimis gitu.
Tapi Dracula yang dimaksud waktu zaman gua SD itu ya orang biasa tapi dia ngisep darah. Iya, pernah dengar juga. Nah, itu, tapi nggak rame lah. Nggak rame. Nggak nyampe ya. Nah, kalau yang babi ngepet kolor itu bisa setahun gitu loh. Yang lebih parah itu yang pertama justru yang sekuteng, palanya nggak ada palanya itu bener dipitnah itu kalau kata gue dia juga. Justru gue malah kesian gitu kan. Iya. Bukan kesian karena si hantunya, bukan sekutengnya gitu. Nggak ada yang beli. Anjir, gue dipitnah. Tapi emang pengaruh sih. Gue pernah gitu kan beli. Gue nanya sama bang, palanya ada nggak? Ada. Ini lu pasti denger dari orang-orang ya kata gitu. Gara-gara itu tuh gua jadi sepi beli tadi pernah ngomong gitu. Kalau kan gua waktu kecil udah ceplas-ceplos kan gitu kan. Bang, palanya ada enggak? Ya kalau dia ngaku nggak ada, terus kita bilang gimana? Ya, siapa tahu dicopotin nih, kalau gua copot nih, engsel gua copot, udah longgar bot-botnya. Ada kayak Frankenstein ya. Anjir. Ada serem bener ya. Tapi di SD pun di ruang di gedung sekolah pun juga ada. Iya. Ingat gak lo? Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Itu namanya juga itu Mr. Gepeng tuh ya. Mukanya gepeng, usah dah. Gue sampai sekarang, sampai dulu tuh gue bingung. Itu Mr. Gepeng apaan? Katanya korban siapa gitu, kuli bangunan di sekolah itu. Di sekolah, tapi kejadian bukan di sekolah gue kan SD 6 nih, lo SD 3 kan. Di sebelah kita kan SD 2. Nah katanya dia ada di SD 2. Yang gue inget adalah korbannya adalah bapak-bapak tukang bangunan lagi di toilet kejepit pintu. Kan kayak tolol banget ya gue bilang ya. Bapak lagi kencing gitu, terus ada orang masuk kejepit pintu. Itu orang apa cicak gue bilang. Iya benar. Cicak mah di sela-sela pintu ya. Kalau cicak kan emang di sela-sela gitu kan. Iya benar. Terus ada orang masuk buru-buru, terus dia kejepit terus gepeng. Anjir, itu lebih parah ya. Gue waktu zaman SD mah ya dengerin aja gitu kan. Oh bang, iya serem juga ya kan gitu. Tapi sejak gue SMP, SMA gue mikir zaman dulu besar gepeng, korbannya karena orang ngejepit pintu. Ini gue mikir anjir. Tapi mudah banget matinya. Ada satu lagi Taufik, gue lupa apa ya namanya ya. Yang dia kecelakaan tapi mukanya jadi kena aspal jalanan itu. Kelindas? Bukan, dia bukan jatuh kelindas, dia jatuh mukanya ngegaruk aspal. Oh, tapi kan jadi bukan Mr. Gepeng dong. Bukan Gepeng, apa ya dulu ya namanya? Mr. Noves. Noves anjing, ada muka kayak Voldemort dong. Enggak, Voldemort mah hidung yang nggak ada. Iya bener ya, matanya masih ada. Enggak, itu apa ya dulu bilangnya, bukan Mr. Gepeng, apa ya dulu ya? Itu juga rame juga tuh dulu tuh, cerita kayak gitu. Apa Mister juga? Bukan, dia bilang apa ya? Pokoknya kayak gitulah, mukanya nggak ada. Nah itu juga serem juga tuh ceritanya tuh. Waktu SD juga rame tuh kayak gitu. Nah, Mr. Gepeng itu sampai saking ramenya terdengar desas-desusnya di seantero area itu, sekolah itu, teman gua yang di sekolah lain tuh, baru beda sekolah, dia mau pipis tuh. Kebetulan gua lagi di situ, minta gua nemenin dia. Alasannya? Karena dia ya takut itu, atau karena dia takut, pernah lihat? karena Mr. Gepeng itu. Oh, pernah dengar doang ya? Pernah dengar. Nah kalau di SD gua, di SD 6 itu, ya mungkin kalau ini gua agak percaya, karena kan di belakang sekolah gua tuh ada kayak rawa, iya, yang betul. kali itu kan, kali Kemang Pratama. Ada di belakang persis sekolah itu ada pohon beringin gede banget. Nah itu suka ada yang lihat katanya genderuwo. Nah itu gue masih agak percaya. Genderuwo. Sama berarti kayak belakang sekolah gue SD 3 ada pohon asem. Gede banget itu asem. Sama genderuwo juga. Genderuwo juga. Mungkin dia pindah-pindah kali ya. Bete gue di SD 6 iya gitu. Bener. Pindah ke SD 3 gitu. Iya bener. Ini kali mulu pemandangannya. Ini kan kalau asem deket jalan nih. Nah iya. Lebih enak dia ngeliat jalan. Tapi lu ngomongin itu gue jadi ingat. Pernah waktu kan mobil bak, mobil kol. Kecelakaan di dekat SD lo tuh. Hampir mau nabrak bangunan SD lo. Pernah dulu ada dari tuh. atas mau jatuh ke bawah ya? Iya. Itu kan dia kan jalanannya belokan. Iya, nikung, terus dia emang agak turun dia. Turun. Nah, pernah ada kecelakaan itu dan gue waktu itu belum pulang tuh, masih di situ. Kata korbannya dia ngelihat sesuatu, kata gitu, badannya gede di pohon itu. Nah, saking kagetnya dia malah nabrak
pohon asem di deket SD lo itu. Oh iya bisa jadi. Nah, gue jadi keinget itu. Mungkin Soalnya ramai juga itu yang genderuwo yang di Pohon Asem itu gua. ya gue baru inget. Iya bener tuh. Dia kan agak belakang, serem juga emang tempatnya sih. Tapi emang tempat buat kita main dulu di situ tuh, main galaksin dulu kan, kuda templok. Iya, zamannya film Jurassic Park juga pada main dino-dinoan di situ kan. Iya. Karena kan emang bener-bener lebat banget kan. Bener. Pohon-pohon, hutan-hutan itu lebat. Soalnya kan adem, ketimbang kita main di lapangan kan kita nggak ada pohon, nggak ada apa kan. Makanya kita main biasa di belakang itu, di kebun-kebun. Nah itu adem. yang bikin orang takut lah kencing. Teman-teman gue sampai saking takutnya sampai berak di celana. Dia diem aja. Ada namanya si Hendrik itu. Dia diem aja tuh di kelas gitu kan. Cepirit Satu-satu dipanggil kan ngerjain tugas. Nah pas giliran dia tuh dia nggak bangun-bangun. Cuman teman sebelahnya tuh udah kayak ngendus-ngendus nggak enak gitu. Gitu-gitu. Gue liatin, gue kan duduk di depan. Gue liatin si Hendrik kok. Hendrik maju kata gue kan. Maju ke depan ayo. Ini ngerjain soalnya di papan tulis. Dia cuman kayak yang ya bu nanti dulu kata gitu. Gue mikir dia nanti dulu ngelarin beraknya di celana. Berarti lu udah tahu dia berak dong sebelum. Dia sempat enggak, gue mikir pas udah akhirnya dia berak dia ngomong nanti dulu mulu gitu kan. Terus yaudah tuh si gurunya udah marah tuh. Kamu dengar saya ngomong nggak? Maju ke depan kerjaan, yang lainnya udah nanti giliran sebelah kamu. Jadi dia paling belakang tapi ada sekitar 5 murid lagi lah kalau nggak salah tuh yang nunggu giliran dia. Dia akhirnya berdiri dong dengan pelan-pelan gitu kan. Jatuh semua matanya? Enggak jatuh. Nyangkut di kolor gitu. Cuman ya gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah pakai celana putih. Waduh lebih parah dong. Hari Senin waktu itu celana putih. Aduh gue ngebayangin. Apa gitu. Ya celana putih deh kalau nggak salah. Gue pernah ada satu hari di itu celana putih. Iya celana putih lah seragamnya. Terus dia maju pelan-pelan. Cuman sebelum dia nyampe ke depan kelas, temennya dia yang di belakang langsung ngomong, Bu, Hendrik berak. Itu malu banget. Dia dengan santainya tetap maju, Li. Maksudnya? Tetap maju ke papan tulis. Tetap ngerjain soal. Luar biasa. Kayak nggak ada kejadian apa-apa ya. Dia kayaknya memang, gua diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, gua harus kelarin dulu. Bener. Baru temennya udah teriak, Bu Hendrik berak. Dia maju kan, sambil ngambil kapur, dia kerjain. Teman-temannya udah pada, iya Bu Hendrik berak. Gue juga ngeliat, anjir, iya lu bener lu. Caranya dibercak-bercak gue bilang. Terus baru tuh gurunya ngeliat, ya Tuhan, gitu kan. Kamu tuh kalau itu ke toilet gitu. Iya Bu, saya takut ke toilet gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia ke toilet, diantarin temennya. Gue siapa, gue gak tahu temen yang sangat bermental baja nganterin orang berak di celana. Itu dia nggak ganti celana dong berarti ya? Pulang katanya. Oh langsung pulang? Jadi bersihin, saya pakai dibuang, katanya dia pakai celana yang ada, pulang. Oh. Tapi tas dengan sisaan aromanya itu masih ketinggalan di kelas. Terus kelas itu akhirnya keluar semua, bau kan. Bener-bener. Anjir berak gitu. Saking takutnya dia karena ya gosip itu lah ada genderuwo itu. Iya, saking takutnya dia nahan biar nggak ke kamar mandi. Itu parah juga sih emang gosip-gosip kayak gitu tuh dulu tuh. Tapi emang kenapa ya? Dulu kita takut banget ya sama kayak gitu-gitu ya? Karena masih kecil. Iya ya. Tapi sini-sininya gue paham kenapa tuh ada urban legend gitu. Urban legend itu. Jadi kalau gue perhatiin adalah setiap ada babi ngepet, ada kolor ijo, ada Hendrik berak. Hendrik berak di celana. Itu kayak ini loh, pengalian isu. Pengalian isu dari? Politik. Apa hubungannya? Serius. Karena setiap mau pemilu, itu ada aja hal-hal kayak gitu. Beneran, kalau gue perhatiin. Kalau gue runut ya, ada kolor hijau nih. Pasti mau itunya, dia mau pemilu nih, pemilihan umum, atau ada politik apalah kayak gitu, pasti gitu tuh. Ada berita apa yang bakal gede gitu. Masa ya? Gue lupa ya. Lu tau nggak yang? Gue nggak terlalu ngikutin politik sih. Babi ngepet itu kan 98. Iya, kerusuhan ya. Iya. Betul, pas itu nggak lama baru kerusuhan. Lagi kerusuhan itu, lu pernah ikut ngejarah nggak dulu? Kan di dulu apa ya, Goro ya? Kan waktu itu kan kita berapa tahun tuh? 10 tahun ya?
umur 10 tahun. Tahun. Gue pernah ngeliat sih orang dorong-dorong troli. Ah itu ntar kita bahas di episode lain. Ini kan bahasnya tentang Oh iya Urban benar. Legend. Iya Jadi benar. ngomongin 98. Aduh lupa gue. Nah, Ya udah. Jadi apa nih? Mungkin dari penonton ada yang pernah ngikutin Urban Legend .WSD, itu boleh tuh di komen. Nanti kita Iya. bakal bahas. Nanti sama nggak ya? gue tuh pengen bikin channel ini, bukan channel, jadi kayak sub podcastnya tuh Ah, tentang nggak horor. Jadi Maksudnya? kita ngebahas setan, tapi lucu. tapi lucu. Kita nggak ngomongin tentang horornya. Iya benar. Karena Ngomongin, emang kenapa tuh ada kuntilanak? Itu kuntilanak kenapa ketawa gitu kan? sama lu pernah ngebayangin nggak? Kayak orang ngomong ya kuntilanak merah.